Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABM kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi secara detail tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut sebagai pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Narasumber sebagai informan dapat memberikan informasi secara rinci dalam suatu wawancara. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di suatu bidang berkaitan dengan informasi yang dicari. Wawancara dapat dilakukan kepada satu atau beberapa narasumber. Tahap persiapan dalam sebuah wawancara adalah sebagai berikut. Menentukan maksud atau tujuan wawancara berdasarkan hal atau peristiwa yang kita inginkan dan yang ingin kita ketahui. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata berdasarkan topik yang dipilih. Menentukan dan menghubungi narasumber yang ahli dalam suatu bidang terkait topik wawancara. Dan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Daftar pertanyaan yang dibuat berupa kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan berapa. Pertanyaan yang diajukan bisa diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit, dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan adalah sebaiknya pertanyaan yang dibuat dapat menjawab rasa ingin tahu kita tentang suatu topik. Pertanyaan yang dibuat pun harus memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif agar mudah dipahami. Contoh pertanyaan dalam sebuah wawancara terkait topik tanaman padi adalah sebagai berikut. Bagaimana tanaman padi bisa tumbuh? Di mana daerah utama penghasil padi di Indonesia? Kita juga dapat membuat pertanyaan dengan mengamati sebuah gambar. Perhatikan gambar secara detail untuk dapat membuat pertanyaan yang sesuai dengan memperhatikan keadaan gambar, orang-orang, dan pemandangan gambarnya. Pertanyaan yang dibuat pun sebaiknya dapat menumbuhkan rasa ingin tahu agar dapat memberikan jawaban yang detail. Lingkungan mempunyai peran penting bagi kehidupan makhluk di bumi, yakni sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi makhluk hidup. Pentingnya peran suatu lingkungan membuat lingkungan itu harus tetap dijaga dari kerusakan. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah serangkaian usaha untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut selama mungkin, sehingga kekayaan tersebut juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok seperti beras atau padi, sagu, dan singkong. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga keberadaannya. Sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik dan tepat agar manfaat dan hasilnya dapat diperoleh secara maksimal dan lestari. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Bacalah teks dari halaman 1 dan pahamilah isinya dengan baik. Perhatikanlah diagram berikut ini.
Diagram berikut ini adalah tahap pertumbuhan padi yang berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kuli padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Kemudian beras yang kita masak disebut dengan nasi dan setiap hari kita konsumsi. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Amatilah gambar berikut dan tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan dari ketiga gambar tersebut. Daftar pertanyaan yang dibuat berupa kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan berapa. Contohnya, apa yang dilakukan nelayan? Di mana nelayan menangkap ikan? Kapan nelayan pulang menangkap ikan? Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pada pantai ada yang landai, curam, bertebing, dan karang. Pantai yang landai permukaannya relatif datar dan biasanya digunakan untuk objek wisata. Pantai yang curam biasanya bergunung-gunung. Pantai bertebing sering dijumpai di laut dangkal. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Sumber daya alam yang bisa ditemukan di wilayah pantai adalah ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, kerang, garam, dan minyak bumi. Pantai selain bermanfaat untuk tempat wisata dan budidaya sumber daya alam laut, juga bermanfaat untuk pelabuhan, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, serta pasar ikan. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai adalah nelayan, petani garam, petani tambak, penjual jasa wisata, dan penjaga pantai. Pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dataran tinggi atau plato adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah beriklim sejuk, pertanian dibuat terasiring, udara kering, kelembapan udara rendah, dan lainnya. Dataran tinggi cocok dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan atau biasa disebut dengan cocok tanam.
Sumber daya alam yang bisa ditemukan di dataran tinggi adalah perkebunan teh, kopi, kina, sayuran, dan buah-buahan seperti stroberi dan anggur. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, usaha perkebunan, dan peternakan. Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi adalah petani, pekebun, dan peternak. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sekarang, bacalah teks dan isilah tabelnya di halaman 5 dan 6. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.